Salam terobosan sahabat pergerakan. Berjumpa kembali dengan saya di Rema hari ini program. Saya berdoa hari ini menjadi hari yang ajaib, dahsyat dan luar biasa buat setiap saudara. Biarlah hari ini saudara bisa lihat Tuhan kerja dengan kuat di dalam hidupmu, karena Dia adalah master of breakthrough buat setiap kita. Tuhan atas setiap terobosan yang Dia sediakan buat setiap kita. Hari ini saya rindu berbagi Rema buat setiap saudara. Saya akan bacakan di Titus pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai ke-8 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dalam segala hal hendaklah engkau menjadi teladan kelakuan yang baik. Kalau engkau mengajar, engkau harus jujur dan bersungguh-sungguh. Pakailah kata-kata yang bijaksana yang tidak dapat dicela orang, supaya lawan-lawan menjadi malu karena tidak ada hal yang buruk yang dapat mereka katakan tentang kita. Saudaraku, ini adalah pesan, ini adalah instruksi, ini adalah tuntunan yang diberikan Paulus kepada anaknya yang sah secara iman, yaitu Titus. Ini diberikan oleh seorang bapa rohani yang begitu memperhatikan anak-anak didiknya, anak-anak rohaninya. Nah, ada dua hal yang dia sampaikan dengan begitu jelas di dalam kitab ini, di dalam Titus ini. Di dalam segala hal hendaklah engkau menjadi teladan kelakuan yang baik. Itu yang pertama. Kalau kita mau efektif di dalam pelayanan kita, di dalam kita menghasilkan orang-orang yang berkualitas bagi kerajaan surga, yang pertama adalah biarlah hidup kita menjadi teladan di dalam perbuatan baik. Artinya seperti ini, kalau kita menikah, kita menjadi teladan di dalam pernikahan kita. Bagaimana kita memperlakukan istri kita, bagaimana cara kita mendidik anak, bagaimana kita mengelola keuangan kita, bagaimana kita mendoakan istri dan anak-anak kita, bagaimana kita melayani sebagai sebuah keluarga. Itu menjadi teladan. Kalau kita sebagai orang muda, kita mesti menjadi teladan di dalam studi kita. Ya, kita mesti tanggung jawab dengan studi kita. Jangan berikan nilai-nilai rendah kepada orang tuamu. Karena orang tuamu sudah bekerja dengan giat, dengan keras. Begitupun engkau mesti bekerja dengan giat dan keras. Kenapa? Karena untuk itulah kita dipanggil. Jadilah teladan di dalam apa? Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam kita mencari Tuhan, di dalam kita bergumul, di dalam kita berpuasa, di dalam kita berdoa, di dalam kita menyembah Tuhan. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita mesti jadi teladan. Di dalam kita menjaga kekudusan kita, menjaga mata kita dari hal yang najis. Semua bagian kita mesti menjadi teladan. Bahkan kita menjadi teladan memberikan tumpangan. Kita melayani, merawat jiwa-jiwa. Kita menjadi teladan di dalam kita melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada banyak orang. Kalau ada orang yang membutuhkan, rumah kita terbuka. Meja makan kita terbuka untuk orang bisa makan dengan setiap kita. Saudaraku, mari kita kembali kepada kekristenan yang praktis, kepada kekristenan yang sederhana. Kekristenan bukanlah sebuah filosofi, tetapi sebuah perubahan hidup yang Yesus berikan, yang Yesus teladankan buat setiap kita. Kalau Yesus makan dengan orang-orang berbuat dosa, dengan perempuan yang melakukan dosa, hendaklah kita juga menjadi teladan di dalam melakukan hal-hal seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau engkau mengajar, engkau harus jujur dan bersungguh-sungguh. Pakailah kata-kata yang bijaksana yang dapat tidak dicela oleh orang, supaya lawan-lawan menjadi malu karena tidak ada hal yang buruk yang dapat mereka katakan tentang kita. Yang kedua, kalau kita mengajar, kita harus jujur dan bersungguh-sungguh. Di dalam terjemahan yang lain adalah motif hati kita harus benar. Kita tidak mengajar untuk sebuah keuntungan jangka pendek. Hanya memikirkan persembahan kasih. Hanya memikirkan, kalau aku mau terima kalau itu tempat-tempat yang besar. Dan kalau itu tempat-tempat di kampung-kampung kita tidak akan terima. Jangan pernah itu ada di dalam hati setiap kita. Karena Yesus ajari kita untuk apa? Untuk kita jujur dan bersungguh-sungguh di dalam motif hati kita. Di dalam pengajaran kita mesti benar dan ada di dalam pengajaran yang sehat. Supaya orang tidak bisa menuduh setiap kita. Saudaraku, ini waktunya buat setiap kita menjadi blessing, menjadi alat yang ajaib bagi Tuhan. Dua hal ini, biarlah ini menjadi
patokan buat kita. Biarlah ini menjadi tuntunan buat setiap kita untuk hidup kita semakin efektif dan berbuah lebat bagi kerajaan surga. Saudaraku, orang akan melihat saudara dan orang akan meneladani saudara. Karena untuk itulah kita ada. Jangan pernah katakan, jangan lihat aku tapi lihat Yesus. Enggak, orang harus lihat saudara. Karena Kristus ada dalam hidup saudara. Karena itu setiap hari saudara mesti mengalami perubahan dari hari ke sehari. Sehingga saudara bisa menjadi teladan dan pemberitaan saudara sehat. Sehingga orang tidak bisa mengatakan hal yang buruk tentang pemberitaan kita. Tuhan Yesus memberkati.